Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru Puskesmas Nagrek dalam acara Obras, obrolan santai Puskesmas. Di acara ini kami akan membahas seputar masalah kesehatan yang tentunya dapat mengedukasi masyarakat khususnya di Kecamatan Nagrek. Ya, bagi yang mempunyai masalah kesehatan bisa nanti request untuk dibahas di channel ini. Silahkan komen di bawah masalah apa yang ingin dibahas. Mulai ke acaranya, kita memperkenalan diri dulu nih. Di sini ada saya Dr. Citra sebagai dokter umum di Puskesmas Nagrek, dan saya sendiri Desi sebagai petugas sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Nagrek. Kita mau membahas mengenai skabies. Nah, jadi sekarang kita mau membahas mengenai skabies. Jadi gimana sih dok? Apa itu skabies? Gitu, boleh diceritakan? Skabies itu sebenarnya penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu. Nama kutunya Sarcoptes scabii. Nah, si kutu ini tuh nggak kelihatan sama mata. Jadi kita nggak pernah tahu nih si kutu ini tinggal di mana. Apakah dia lagi di kulit? Apakah dia lagi ada di pakaian, di spray, di handuk gitu. Makanya dia mudah menular gitu. Cara penularannya itu kayak gimana? Nah itu karena si kutu ini nggak kelihatan sama mata nih, jadi kita nggak pernah tahu si kutu ini lagi ada di mana. Penularannya bisa aja dengan cara menggunakan handuk bersama-sama. Siapa tahu si kutunya itu lagi hinggap di handuk nih. Terus begitu handuknya dipakai orang yang sehat. Jadi orang yang sehat tertular sama skabies ini. Bisa juga dari pakaian, dari spray, terus bersentuhan kulit juga bisa seperti itu. Udah sekali menular sih. Jadi yang biasanya suka tuker-tuker baju itu harus dihindari ya dok sekarang ya? Iya, baiknya sih satu orang satu, handuk itu juga satu orang satu, spray rajin diganti kayak gitu. Nah, tadi cara penularannya. Terus sekarang gejalanya orang-orang tuh mengeluhkannya gatal terutama di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena si skabies ini dia aktifnya pada malam hari gitu, aktif untuk istilahnya membuat gorong-gorong di bawah kulit itu por gitu. Jadi kerasa gatel, kerasa nggak enaknya tuh kerasanya malam hari. Terus kalau di sini dibiarin kan biasanya nggak sengaja nih digaruk gitu ya. Lagi gatel digaruk, kita nggak tahu tangan kita kotor, akhirnya bisa terinfeksi sama kuman sekunder gitu. Jadinya muncul nanah, bisa muncul cenang gitu ya. Kalau istilah Sunda mah cenang ya. Cenang. Apa ya istilah? Borok. Borok ya, bisa jadi borak. Nah, itu udah muncul infeksi sekunder. Jadi nggak hanya infeksi kutu aja, bisa juga terjadi infeksi bakteri seperti itu. Terus biasanya lokasi-lokasi yang biasanya banyak ya. Banyaknya tuh di mana sih? Biasanya sih tuh di sela-sela jari, predileksinya sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, bisa juga di sekitar perut atau di sekitar kemaluan seperti itu. Dan biasanya ini dikeluhkan sama orang-orang yang hidupnya tinggal berdempetan gitu. Bisa kayak misalnya di Kobong ya banyak orang. Padatannya padat. Iya, kepadatannya padat. Jadi kayak misalnya pesantren gitu ya, kadang-kadang kan satu Kobong isinya berapa gitu ya. Tidurnya bareng-bareng, terus baju tukeran-tukeran, ya itu yang gampang menular seperti itu. Atau di pemukiman padat penduduk gitu, yang satu rumah isinya berapa kakak, atau kehigienisannya kurang. Berarti cara pencegahannya harus sering kasur, bantalnya sering dijemur, terus kayak spray-spraynya gitu juga harus sering dicuci atau sering diganti gitu. Terus tadi handuknya juga jangan satu handuk sama satu keluarga, tapi harus ada satu handuk untuk satu orang. Tadi pokoknya jangan saling tuker pakaian yang sama. Jadi satu orang harus punya pakaiannya masing-masing. Baiknya kayaknya kalau misalnya dicuci juga lebih baik dicucinya pakai air panas kali ya. Soalnya kalau pakai air dingin ya kutunya santuy gitu ya. Nggak takut ya. Jadi harus pakai air panas. Terus bisa juga si kutunya nempel di gordeng-gordeng gitu kan. Oh iya bisa. Jadi harus direndam juga di air panas. Jadi sebulan sekali cukup. Cukup sih kayaknya. Ya udah jarang disentuh juga sih gordennya. Ya kali selimutan pakai gorden nggak mungkin kayaknya. Selimutan pakai gorden, ada yang suka kayak gitu katanya. Oh iya, jangan lupa PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa selalu menerapkan cuci tangan, selalu pakai sabun. Apalagi sekarang musim corona ya, pasti udah sering cuci tangan pakai sabun. Terus mandi ya. Jangan mandi kali ya. Jangan malas mandi. Terus apa lagi ya? Pokoknya harus sering-sering cuci tangan. Intinya mah jaga kebersihan lingkungan sih sebenarnya gitu, diusahakan karena ini penyakitnya memang menular.
Jadi kalau misalnya yang satu sakit ya bisa kena Merembet. yang lain, ngerembet. Jadi seolah-olah penyakit ini nggak sembuh-sembuh gitu. Bisa aja satu orang diobatin gitu ya, udah sembuh nih, tapi karena yang lainnya sakit, kutunya loncat lagi ke yang sehat. Berarti tuh cara penularannya kontak fisik gitu ya dok? Bisa kontak fisik atau lewat kulit ke kulit pakaian. atau lewat pakaian. Jadi si kutunya nemplok di misalnya di handuknya dipakai orang lain itu bisa. Iya. Itu biasanya jangka waktunya berapa dari Cepet sih, gimana sih kutunya? Kalau kutunya aktif ya bisa cepet gitu. Jadi seolah-olah nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi yang udah pernah diobatin sembuh, ketularan lagi ya sakit lagi. Jadi seolah-olah pakai obat itu nggak sembuh-sembuh. Wah, nah kalau gitu obatnya harus pakai apa? Caranya gimana ngobatinnya? Kalau memang udah terjadi infeksi itu sebenarnya perlu antibiotik. Kalau ada infeksi bakteri yang tadi dibilangin infeksi sekunder, itu sebaiknya menghubungi dokter atau pusat kesehatan masyarakat. Jadi terdekat. boleh datang ke puskesmas. Puskesmas gitu. Dan kalau misalnya memang gatal, usahain jangan digaruk. Karena kita diusap-usap aja gitu, karena kita nggak pernah tahu nih di kuku-kuku kita kan banyak kuman ya. Digaruk taunya masuk bakteri ya jadinya infeksi sekunder gitu. Seperti itu. Udah cara pengobatan udah ya, tadi gejala udah tahu, terus cara penularannya udah tahu. Mungkin kalau ada yang masih belum paham kali ya tentang ini bisa nanya nih. Boleh nanya di kolom boleh komentar nanya di ya kolom nanti. komentar gitu. Mungkin udah ya, cukup ya segitu ya. Oke, segitu aja ya dari kita ya untuk episode pertama. Ini Mudah-mudahan seru. perdana ya, Perdana. mudah-mudahan banyak apa ya? Kalau ada kritik dan saran ya silakan aja gitu. Mudah-mudahan kita bisa berkembang lebih baik, memberikan edukasi lebih banyak. Intinya jaga PHBS, apalagi sekarang kan lagi musim corona gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya kalau kita ngejaga PHBS-nya baik gitu ya, ada bukan kemungkinan pasti beberapa penyakit menular itu dapat dijaga sama perilaku hidup bersih dan sehat. Intinya gitu ya. Gitu. Udah, pesan. Jangan lupa kalau misalnya mau untuk di episode berikutnya nih ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ngebahas satu masalah atau satu penyakit, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. share. Mudah-mudahan Share. bermanfaat ya. Dari kita mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan gitu. Nah, jangan lupa follow juga sosial Ya, media Instagramnya Puskesmas Nagreg. Instagramnya @puskesmas_nagreg19. Kalau Facebook. Facebooknya Puskesmas Nagreg aja. Channel YouTube-nya juga sama Puskesmas Nagreg. Boleh ya, kritik dan saran ditunggu banget lah pokoknya. boleh. Karena ini masih Boleh. episode pertama, boleh banget. Terus kalau mau request masalah yang kita bahas itu apalagi gitu, boleh di kolom komentar. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.